Apakah J kemudian akan masuk pintunya sebagai apa? Sebagai ketua umum atau sebagai ketua Dewan Pembina? Jangan lupa, sebagai ketua umum berdasarkan konstitusi partai ADART gak bisa. Tapi kan itu bisa diubah pada Munas tanggal 20 nanti. Sehingga pemilihan tanggal 21 Jokowi menang mutlak, bahkan bisa jadi calon tunggal. Selama ini, sejauh ini memang yang dilambungkan baru Bahlil calon ketua umum. Tapi jangan lupa dengan fenomena sen kiri belok kanan atau sen kanan belok kiri ya. Jadi sementara ini yang menyebut Bahlil sebagai ketum Golkar mulai dari Idrus Marham, Nurdin Halid hingga Luhut ya. Tetapi kita tidak tahu bagaimana Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, kali ini siapa pembawa pesannya itu ya. Pembawa pesan bahwa Jokowi akan menjadi ketua umum atau ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Yang kita tunggu kan kata Dahlan Iskan kejutan berikutnya. Yaitu salah satunya soal siapa yang akan membawa Jokowi ke dalam Golkar dan apa jabatannya. Apakah ketua Dewan Pembina atau ketua umum bahkan. Nah rupanya The Messenger itu salah satunya adalah tokoh ini ya, Ridwan Hisyam. Salah satu anggota DPR. Tapi kalau saya sebut Ridwan Hisyam, kemudian Nurdin Halid, kemudian Idrus Marham, itu satu geng Sulawesi Selatan ya. Oke, coba kita lihat dan kita analisis ya apa yang disampaikan Ridwan Hisyam tersebut. Karena jelas ini menarik ya. Presiden Jokowi jadi ketua umum Golkar gantikan Erlangga Hartarto yang baru saja mengumumkan mundur sebagai ketum ya, dalam tanda tanya tentunya, bukan sudah terjadi. Oke, coba kita lihat ya. Manadepost.id. Erlangga Hartarto baru saja mengumumkan mundur sebagai ketua umum Partai Golkar. Isu Presiden Joko Widodo untuk jadi ketum Golkar kembali mengapung ke permukaan karena sebelumnya kan sudah hampir ngapung setahun yang lalu sebelum Pilpres ya. Santer terdengar Munas Golkar bakalan dipercepat kemungkinan usai perayaan HUT RI it happen ya tanggal 20. Pak Bahlil Lahadalia menguat sebagai ketua umum Golkar dan Pak Jokowi akan duduk sebagai ketua Dewan Pembina, ungkap sumber Partai Golkar. Pada Maret lalu Presiden Joko Widodo menanggapi isu soal dirinya yang disebut akan menjadi ketua umum Partai Golkar. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi ketika ditanya soal isu tersebut oleh wartawan usai meninjau RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri di Pontianak, Kalimantan Barat. Mula-mula Presiden tertawa ketika mendengar pernyataan awak media soal ketua umum Golkar. Hehehe, saya sementara ini ketua Indonesia saja, hehehe, kata Jokowi sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden. Sebelumnya Presiden Jokowi sempat merespons isu soal dirinya yang disebut akan bergabung ke Partai Golkar usai masa jabatan sebagai Presiden RI berakhir. Presiden tidak memberikan bantahan terkait isu tersebut, akan tetapi kepala negara juga tidak memberikan jawaban yang tegas. Usulan agar Jokowi menjadi ketua umum Partai Golkar periode 2024-2029 salah satunya diajukan oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Ya, politikus senior Partai Golkar itu menilai Jokowi memenuhi kriteria untuk memimpin partainya karena rekam jejaknya merepresentasikan ideologi kekayaan yang diterapkan Golkar. Ya.
Hal itu setidaknya terlihat dari penamaan kabinet kerja pada periode pertama kepemimpinannya. Selain itu pada periode kedua pemerintahannya Jokowi menempatkan kader Golkar sebagai menteri koordinator. Saya mengusulkan Pak Jokowi menjadi calon ketua umum Partai Golkar. Apakah dia bersedia? Ya, kembali ke Pak Jokowi tanda Ridwan. Ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Ini satu isu yang karena pendapat pribadi atau sesuatu bola yang dilambungkan ya. Karena bagaimanapun coba kita dengarkan. Apakah memang gosip tersebut benar adanya ya, bahwa memang Jokowi memang membegal Golkar. Ya rasanya gosip itu sudah tidak perlu lagi dibuktikan ya. Sebagaimana dikatakan Kodari kan bahwa ya ini pohonnya ditebang oleh tukang kayu. Kan tukang kayu itu maksudnya adalah Jokowi J ya. Nah lalu pertanyaannya saudara sekalian adalah apakah J kemudian akan masuk pintunya sebagai apa? Sebagai ketua umum atau sebagai ketua Dewan Pembina? Jangan lupa sebagai ketua umum berdasarkan konstitusi partai ADART gak bisa. Tapi kan itu bisa diubah pada Munas tanggal 20 nanti sehingga pemilihan tanggal 21 Jokowi menang mutlak bahkan bisa jadi calon tunggal. Kekuatannya di mana? Macam-macam, kekuatan finansial dan lain sebagainya. Sudah triliunan disiapkan konon ya. Karena menurut Sutoyo Abadi sampai 2029 pun diperkirakan ya sekian triliun sudah disiapkan, tetapi tentu bukan hanya untuk sekarang saja. Itu kata Sutoyo Abadi ya. Jadi Sutoyo mengatakan sudah berapa 8 triliun lebih untuk persiapan sampai 2029. Itu kata dia, walau alam betul apa enggak ya, tapi itu yang dikatakannya ya. Jadi sahabat sekalian, pertanyaannya adalah sekali lagi apakah Ridwan Hisyam ini pembawa pesan? Apakah dia sekadar melontarkan begitu saja? Karena yang begini ini kan harus ada bola yang dilambungkan untuk kemudian di smash ya. Selama ini sejauh ini memang yang dilambungkan baru Bahlil calon ketua umum. Tapi jangan lupa dengan fenomena sen kiri belok kanan atau sen kanan belok kiri ya. Jadi sementara ini yang menyebut Bahlil sebagai ketum Golkar mulai dari Idrus Marham, Nurdin Halid hingga Luhut ya. Tetapi kita tidak tahu bagaimana Jokowi. Sementara ada gerakan-gerakan dari kaum muda misalnya yang menolak Jokowi Gibran masuk sebagai kader partai Golkar. Tapi yang mengucapkan welcome juga ada seperti Idrus Marham, lagi-lagi Idrus Marham. Rupanya ya persaingan internal partai sedemikian rupa ya. Oke. Coba kita bacakan ya komentar saudara sekalian terkait dengan ini ya. Sudah agak capek juga menganalisis ini, tetapi intinya adalah slot untuk sudah disebutkan. Slot untuk Jokowi, tapi slot untuk Gibran juga sudah ada meme-nya kalau kita ingat ya. Jadi meme-nya juga sudah ada ya. Meme yang terkait bahwa Gibran adalah calon ketua umum Partai Golkar periode 2024-2029 itu juga sudah disampaikan ya, dan sudah pula menjadi bahan spekulasi. Tetapi memang pertanyaannya adalah apakah Gibran saja, apakah apakah Jokowi saja, atau kedua-duanya yang bakal masuk satu? Apakah untuk Dewan Pembina saja, apakah juga ketua umum, pengurus harian termasuk ketua umum, apakah dua-duanya yang masuk? Ini menarik untuk ditunggu ya. Karena bagaimanapun dengan masa jabatan yang dibatasi 2 periode, ya kan? Gibran kan tidak bisa, Jokowi kan tidak bisa lagi maju. Nah, yang bisa adalah menjadi pendukung atau sponsor utama Gibran Raka Buming Raka, anaknya menjadi calon presiden di 2029. Itu yang
bisa dilakukan ya. Ada gambar ini mungkin bisa ditampilkan. Gambar Gibran diajukan sebagai calon ketua umum Partai Golkar di Jido ya. Ini ada gambar KMPC, Koalisi Muda Pembaharuan Golkar, deklarasi Gibran Raka Buming Raka for Ketum Golkar tahun 2024-2029. Luar biasa ya. Ya, begitulah sahabat era sekalian. Coba kita bacakan komentar sahabat era sekalian ya. Oke, ini tinggal sisa-sisa suara dan sisa-sisa tenaga ya. Bung Refli hadir. Sekarang air mineral lebih penting daripada air langga ya. Pak tua, sudahlah kau sudah nampak tua dan lelah. Oh iya. Pak tua itu lebih tua Prabowo Subianto kan dibandingkan dibandingkan Jokowi kan. Prabowo Subianto lahir tahun 51 ya. Tepatnya tanggal 17 Oktober 51. Kalau Jokowi 21 Juni 1961. Jadi bedanya hampir 11 tahun ya. Lebih muda 11 tahun. Kemudian kok bisa masih banyak yang suka Pak Wiwi padahal dia udah keterlaluan di republik ini. Ya itulah. Kemudian kasihan air galon habis manis sepah dibuang. Semoga di PDN DPC Golkar se-Indonesia menolak apa yang direncana skenario sebahagian pengurus DPP. Kata Mukidi lumayan menutupi kasus gratifikasi Yup Tambang anak dan mantunya. Jaketnya kuning Bang Rep. Oh enggak, ini bukan kuning ya, ini jaketnya coklat persisnya. Kunyit ya, warna kunyit sebagainya. Kemudian kalau kami nggak heran kalau Golkar mudah menyerahkan diri kepada kekuasaan. Karena sejarahnya Golkar bukan partai pejuang, rakyat aja yang bodoh milih Golkar. Semua kekacauan carut marut semua kasus yang ada pasti akan mengerucut ke atas ke satu nama. Dialah aktor intelektual sumber semua masalah yang ada. Tanpa dikasih tahu rakyat pendukung Abah Anies sudah paham. paham aja P ya. Kemudian siapa yang salah? Udah pasti para ketum parpol yang terjerat korup, jadi enaklah bagi Jokowi untuk menekan mereka. Tapi sayangnya tekanan itu demi untuk pribadi bukan demi penegakan hukum dan berantas korup ya. Baguslah si Wiwi yang jadi ketum Golkar. Keyakinan saya Jokowi penggantinya ya. Mukidi Sakti Montroguno. Jangan orang luar pimpin Golkar. Titik Soeharto, Tommy oke. Ada juga yang menyebutkan Tommy Soeharto ya. Air Langga kena Frank sama Mukidi. Menjilat selama 10 tahun air galon terima nasib ditendang Mukidi. Kemudian JKW dalang kudeta terhadap partai Golkar. Air keras lebih berharga. Mukidi Sakti Montroguno RH and friend gak iso opo-opo ngeri. Luar biasa ya. Kemudian sudah kuduga kan pasti JKW ya. Undang HRS Bang, tanyain pembicaraan dengan 2 orang Gerindra beberapa waktu lalu apa ada kesepakatan. Ya. Mukidi Sakti Montroguno ya, RHN friend gak iso opo-opo. Itu belakang kucingnya lucu Bang Ref. Belakang kucingnya lucu. Itu bukan kucing itu harimau-harimau kayu ya. Kemudian orang-orang seperti ini pasti diazab di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum. Oke, I don't know exactly. Kita nggak bisa bilang begitu ya. Itu saja saudara sekalian ya. Mudah-mudahan bermakna dan bermanfaat ya. Untuk mengenang sekali lagi ya. Bahwa kita tidak lupa dengan komitmen kita untuk menghadirkan. Oh tidak, ini bukan pada bagian ini kita bicara tentang pemimpin adil ya. Ini pemimpin yang barangkali tidak adil. I don't know exactly. Ya sahabat sekalian itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
pembicaraan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cheers.